sangat berat yang gue lalui karena gue sempat kehilangan yang namanya selera ataupun nafsu makan. Halo, welcome back to my channel @Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe guys. Seperti yang dijanjikan kemarin bahwa gue mau sedikit cerita tentang yang gue rasakan ketika mengalami penyakit TB ini. Jadi yang gue rasakan selain memang batuk-batuk terus berbulan-bulan gitu, tidak sembuh-sembuh, gatel aja gitu tenggorokan. Jadi gue mengalami yang namanya sesak napas juga gitu. Dan alhasil melakukan terapi pengobatan TB ini gitu ya guys. Dan ketika di 2 minggu pertama mungkin itu adalah hal yang sangat berat yang gue lalui karena gue sempat kehilangan yang namanya selera ataupun nafsu makan. Bawaannya itu kalau misalnya dikasih nasi itu pengennya muntah aja terus ya. Terus males aja gitu. Udah gitu kepala kelayangan kan, terus asam lambung meningkat sehingga ngelihat makanan tuh kayaknya pengen mual gitu ya, pengen muntah terus. Ini sebenarnya bukan pengalaman gue pertama karena dulu ketika di tahun sebelumnya gue juga pernah mengalami hal seperti ini. Gue dinyatakan positif suspek TB gitu, dan gue berusaha untuk menjalani itu selama kurang lebih 2 minggu gue mengkonsumsi obat ini. Dan gue benar-benar tepar di situ guys. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali gitu, bawaannya muntah terus, mual terus, kelayangan, dan gue benar-benar kondisinya ngedrop banget. Akhirnya gue konsultasikan lagi ke dokter paru di tempat gue, di kota gue, di kota Karawang. Kemudian dari sana gue dirujuk untuk ke Bandung, ke rumah sakit khusus paru gitu ya, di Rotin Sulu. Dan di sana ketika gue dites dahak, hasil tes dahaknya negatif gitu. Akhirnya dokter memberikan option ke gue gitu, mau melanjutkan terus pengobatannya tapi dengan cara disuntik gitu pakai cairan, karena kalau menggunakan yang kapsul seperti ini ternyata lambung gue nggak kuat gitu ya guys, karena mungkin ada penyakit mahnya atau livernya yang terganggu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, option yang kedua, gue diberhentikan aja gitu untuk terapi pengobatan ini karena kan dari hasil tes dahaknya juga negatif. Akhirnya gue memilih untuk berhenti waktu itu. Namun ternyata setahun kemudian gue mengalami lagi yang namanya batuk-batuk nggak berhenti itu, dan alhasil ternyata positif suspek TB lagi. Itulah yang akhirnya terjadi saat ini. Yang gue rasakan ketika meminum obat ini yaitu dia selain mual-mual muntah, itu yang namanya persendian seluruh badan ya guys, dari mulai ruas-ruas jari ini sampai ke ruas-ruas kaki sampai ke lutut, itu linunya minta ampun lah guys. Jadi gue jalan aja sampai istilahnya ngesot guys, mau dari duduk mau ke posisi berdiri itu waduh susah banget guys. Gue sambil merangkak gitu ya jalan aja. Terus ketika jalan juga gue seret gitu kan kaki karena memang nggak kuat banget. Sampai sholat pun gue dalam kondisi duduk gitu, nggak bisa tuh ngelipet kaki, duduk di antara 2 sujud gitu gue nggak bisa gitu ya. Seluruh badan gemetar, udah gitu pusing, kelayangan, misalnya mual muntah udah pastikan ya. Dan itu kalau misalnya gue nggak tidur pagi gitu ya, karena gue kan ini minumnya di pagi hari gitu, di jam 6 pagi, cuman 1 kali sih gitu sehari, cuman kan tiga butir ini nih 1 hari 1 kali minum gitu. Dan itu kalau nggak tidur dulu, kalau pagi-pagi wah udah pasti siangnya itu kelayangan banget, kepala berasa mau pecah gimana gitu, terus nggak bisa fokus gitu aktivitas, akhirnya kan udah gitu ngantuk pula kan. Walaupun demikian gue terus untuk berjuang untuk menuntaskan pengobatan ini sampai di minggu-minggu berikutnya. Setelah 2 minggu sih gue rasakan nggak terlalu gimana-gimana, cuman kadang rasa ngilunya dan linu-linunya itu yang masih sangat mengganggu gitu kan. Kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak gitu. Cuman rasa mual muntahnya itu sudah mulai agak berkurang gitu. Sampai akhirnya di minggu-minggu ya setelah lepas 1 bulanan kali ya, nafsu makan sudah mulai agak meningkat, agak bertambah lagi, dan bisa mengkonsumsi lagi makanan seperti biasa gitu, normal. Cuman untuk naikin berat badan itu susah banget gitu ya. Dan sampai saat ini gue baru bisa naikin berat badan cuman 4 kilo gitu ya guys. Dan gue masih untuk normalnya bisa naikin sekitar 6 kilo lagi. Dan itu susahnya minta ampun.
ya kita terus berjuang aja guys, apapun demikian gitu guys. Sampai gue tuh merasa kurang percaya diri gitu guys, insecure itu tadi karena berasa begitu kurus banget. Nah kalian bisa lihat di sini cekung banget, ini juga pipinya kemong banget. Nah ini karena apa namanya, kehilangan berat badan yang begitu banyak gitu ya guys. Dan bukan cuman itu, akhirnya gue jadi malas ngapa-ngapain kan karena kondisi badannya seperti ini. Akhirnya ngerawat diri aja gitu, kayaknya udah males banget ya, udah biarin aja gitu. Sampai rambut pun gue gondrong banget guys, coba lihat. Nah tuh rambut gue udah segondrong ini guys dari bulan November 2020, sekarang di bulan Agustus 2021 ya hampir kurang lebih 9 bulanan ya. Dan gue sebenarnya pengen punya nazar gitu, kalau berat badan gue kembali ke normal, gue pengen ini baru dicukur gitu atau dipotong lagi gitu ya, potong pendek seperti biasa. Karena terus terang kalau rambut panjang seperti ini bawaannya tuh jadi apa ya, kurang rapi satu, yang keduanya juga boros di sampo, yang ketiganya juga gatel kan. Kalau nggak biasa dengan rambut panjang seperti ini. Tapi itulah, gue sih berharap kalau berat badan gue mendekat ke arah normal ya pengen dipotong lagi gitu guys. Tapi tunggu aja dulu ya, apakah gue keren dengan rambut panjang seperti ini atau justru kayak gembel ya, mungkin agak-agak mirip gembel dikit lah ya. Sudahlah biarin, yang penting gue sehat sekarang ya. Oke guys, kalau kalian ingin bertanya silakan seputar penyakit ini dan apa yang gue rasakan ketika mengkonsumsi ataupun menjalani terapi TB ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah video gue ini ya, sharing ataupun berbagi cerita tentang penyakit ini gitu. Dan sampai saat ini gue belum bisa menjalani vaksin COVID karena yang gue takutkan, karena ada penyakit bawaan seperti ini ya, takut dengan efek sampingnya gitu loh guys. Makanya gue lebih memilih untuk menonjolkan prokesnya aja dulu gitu. Jadi kemana-mana gue selalu menggunakan masker, tidak lupa juga cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan gitu-gitu aja guys. Ya mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari segala macam penyakit, termasuk penyakit TB dan juga penyakit COVID ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Oke guys, sampai di sini mudah-mudahan celotehan gue dan juga curhatan gue ini ada sedikit manfaatnya buat kalian juga. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bunyikan juga lonceng notif supaya tidak ketinggalan updatean video gue berikutnya cuma di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye.